Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat selalu ya. Amin. Kali ini Ibu akan membahas materi yang pastinya kalian udah catat ya di catatan kalian, yaitu persamaan kuadrat. Pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2 dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini nih merupakan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Ya, kalian nulisnya ke samping ya seharusnya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Seperti itu. Kita lihat di sini, contoh yang pertama, X kuadrat min 10X plus 20 sama dengan 0. Nah, ini benar merupakan persamaan kuadrat. Yang contoh kedua, X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 5 sama dengan 0 bukan merupakan persamaan kuadrat. Kenapa, hayo? Karena dia terdiri dari dua variabel, ada variabel X sama variabel Y. Sedangkan di pengertian persamaan kuadrat, dia hanya terdiri dari satu variabel. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami kan? Selanjutnya, yang harus kalian kuasai adalah menentukan A, B, dan C dari persamaan kuadrat. Ibu ambil contoh yang pertama nih. X kuadrat min 10X plus 20 sama dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat berikut, A-nya itu berapa? A itu merupakan koefisien dari variabel X kuadrat ya. Walaupun di sini X kuadratnya tidak ada angkanya, tapi sebenarnya dia ada angkanya, cuman nggak ditulis ya, yaitu dia 1. Sehingga di persamaan kuadrat berikut A-nya adalah 1. Seperti itu. Sekarang kita menentukan B. B-nya. Menentukan si B. Berarti B-nya adalah koefisien dari si X. Kita lihat di sini. Koefisien X adalah berapa? 10. Emang betul 10. Tapi kalau dia ada minnya atau negatifnya harus ikut. Karena dia sebenarnya min 10. Bukan hanya 10. Oke. Ingat-ingat ya. Lanjut. A sudah bisa, B sudah bisa, sekarang C. C itu konstanta atau tidak mempunyai variabel. Berapa? 20, betul. C-nya 20 ya. Nah, bisa ya. A-nya 1, B-nya min 10, C-nya 20. Oke, kita lanjut. Kita lanjut aja. Menentukan persamaan kuadrat. Menentukan persamaan kuadrat ada 3 cara. Pertama, dengan cara memfaktorkan. Yang kedua, dengan melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga, dengan menggunakan rumus ABC. Nah, kita bahas satu-satu nih. Menentukan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Langkah-langkahnya yaitu ubah persamaan kuadrat ke dalam bentuk umum. Bentuk umum ya, sudah dalam bentuk umum. Lalu faktorkan persamaan berikut. Persamaan tersebut. Selesaikan hasil pemfaktoran menggunakan sifat faktor 0. Kita lihat di sini contoh. Menentukan akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 3X min 4 sama dengan 0. Nah, di sini tuh yang dimaksud pemfaktoran adalah kita faktorkan angka-angkanya nih. Caranya adalah A dikali C sama dengan berapa? 1 kali min 4, min 4. Lalu yang si B-nya, B-nya adalah 3. Nah, berarti kita punya angka, kalau dikali hasilnya min 4, kalau ditambah hasilnya 3. Angka berapakah itu? Kita coba gini, buat titik-titik, kalau dikali hasilnya min 4, titik-titik kalau ditambah hasilnya
3. 4 itu kan faktornya terdiri dari 1 dan 3. Ya. 1 dan 3, sorry. 1 dan 4. Alias 1 kali 4 itu menghasilkan 4. Nah, angka 1 dan 4 itu kalau dijumlah menghasilkan 3 nggak? Iya, menghasilkan 1 sama 4, 1 sama 4. Nah, baru kita tentuin plus minusnya. Biar hasilnya 3, minnya di mana? Min di dua-duanya kah? Seperti ini. Min 1 tambah min 4 jadi 3 bukan? Bukan ya, jadi min 5. Berarti minnya di mana? Di di 1, betul. Ketika kita min 1 tambah 4 hasilnya 3. Sehingga dua-duanya harus min 1. Kita buktikan. Min 1 kali 4 min 4. Betul. Min 1 tambah 4 hasilnya 3. Sehingga faktor-faktornya kita masukin nih. 4 di sini sama min 1 di sini. Kayak gitu. Jadi kita buat seperti itu. Jadi step selanjutnya setelah kita tulis soalnya sudah berbentuk persamaan umum, kita buat dua kurung kayak gini sama dengan 0. Kita tulis X karena X kuadrat berarti X kali X. Lalu tadi angkanya udah kita cari 4 dan min 1. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah kita buat sama dengan 0. Ini kita bikin X plus 4 sama dengan 0. Atau X min 1 sama dengan 0. Seperti yang ini. Nah, ketika X plus 4 sama dengan 0, 4-nya pindah ruas jadi hasilnya min 4. X min 1 sama dengan 0. Satunya pindah ruas sehingga min 1-nya pindah ruas sehingga hasilnya 1. Jadi akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 3X min 4 sama dengan 0 adalah min 4 dan 1. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nah, cara yang kedua menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Ini ada step-stepnya ya. Ubah persamaan kuadrat ke bentuk umum. Ya, jadikan koefisien X kuadrat menjadi 1 dengan mengalihkan 1 per A. Jadi harus koefisien dari X kuadratnya tuh harus 1. Kalau misalnya belum 1, sedemikian sehingga harus dibuat jadi 1. Step ketiga, pindahkan konstanta persamaan kuadrat ke ruas kanan. Step yang keempat yaitu menambahkan kedua ruas persamaan kuadrat dengan kuadrat setengah koefisien X atau B per min 2A kuadrat. Nah, yang selanjutnya, lakukan manipulasi aljabar sehingga diperoleh persamaan bentuk kuadrat sempurna. Yang terakhir, tentukan penyelesaian persamaan bentuk kuadrat tersebut. Yuk, kita bahas pakai contoh soal. Tentukan penyelesaian dari 2x kuadrat plus 3x min 2 sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kita lihat di sini. 2x kuadrat plus 3x min 2 sama dengan 0. Di sini A-nya kan 2 ya. Sedangkan syarat pertamanya adalah jadikan koefisien x kuadrat 1. Sehingga gimana caranya? Semuanya nih kita kalikan dengan setengah. Yang sebelah kiri nih kita kali setengah semua, dan sebelah kanan dari sama dengan kita kali setengah. Masing-masing dikali setengah yaitu jadi x kuadrat, 3x dibagi 2 jadi 3 per 2x, min 2 dibagi 2 jadi min 1, setengah kali 0, 0. Nah, terus step selanjutnya adalah konstantanya pindahin ke ruas kanan. Konstanta itu kan yang nggak punya variabel ya. Si min 1-nya kita pindahin ke kanan. Min 1 pindah ruas jadi plus 1. Lanjut. Step selanjutnya adalah menambahkan kedua ruas. Kedua ruas itu maksudnya ruas kiri, ruas kanan ya. Yang sebelum sama dengan sama sesudah sama dengan setengah dikali koefisien X. Koefisien X-nya kan 3 per 2 ya.
Nih, 3/2 koefisien X-nya tuh. Nah, berarti kita menambahkan, kan jadi tulis yang awal nih, sampai sini kita tulis ulang nih, seret, kan. Tapi kita tambahin lagi nih selanjutnya, menambahkan setengah kali 3/2, setengah kali 3/2, 1 kali 3, 2 kali 2, 4, sehingga 3/4, tapi dikuadratin, gitu. Karena ruas kiri kita tambah, ruas kanan juga harus ditambah, ya, biar tidak merubah soal. Lanjut, kita sederhanain. Nah, kalau dia sudah ditambah, itu berarti kita bisa membuat bentuk kuadrat sempurnanya. Bentuk kuadrat sempurna dari yang di atas adalah X tambah 3/4 dalam kurung kuadrat. Ya, jadi ingat-ingat, cara mudahnya adalah ketika kalian sudah menambahkan setengah kali koefisien X dikuadratkan, pas lagi untuk membuat kuadrat sempurna, nah angka yang hasil ini nih, itu yang menjadi bentuk kuadrat sempurnanya, kayak gitu. Yang sebelah kanan juga 1 ditambah 9/16. 9/16 itu dari mana? Dari masing-masing angka dikuadratkan. 3 dikuadratkan 9, 4 dikuadratkan 16. Ya. Lanjut. Yang sebelah kiri masih tetap bentuknya. Yang sebelah kanan kita jumlah 1 tambah 9/6, penyebutnya disama. 1 ditambah 9/6, belas, penyebutnya disamakan, menghasilkan 25/16. Nah, di sini ada, coba Anda lanjutkan penyelesaian tersebut. Oke, kita lanjutin. Sampai sini tadi ya. X plus 3/4. Maaf ya, ini masih newbie banget pakai kayak gini. Dikuadratkan sama dengan 25/16. Nah, gimana caranya agar sama? Yaitu sebelah kiri pangkatnya kita hilangkan, sebelah kanan kita kasih akar. Seperti itu, ya. Jadi ingat-ingat, kalau sebelah kiri dari sama dengan atau ada akar, kita mau menghilangkan, ada pangkat, pangkatnya kita hilangkan. Nah, ruas yang kanannya kita kasih akar. Nah, ini kita hilangkan pangkatnya, jadi gak ada pangkat ya, jadi X plus 3/4 aja. Sama dengan akar dari 25/16 itu masing-masing dikuadratkan. Akar dari 25 adalah 5, akar dari 16 adalah 4. Lanjut. Oke, maaf. Ini kan karena akar ya. Jangan lupa hasil dari akar itu adalah berupa plus minus. Ya. Jadi hasilnya X tambah 3/4 sama dengan plus minus 5/4. Nanti dulu, Ibu rapihin dulu deh. Plus hasilnya jadi plus minus 25 diakarkan tadi 5, 16 yaitu 4. Nah, kalau udah sampai sini, kita tinggal menentukan akar-akarnya. Jadi ada 2 akar karena hasilnya plus minus. Ya. Jadi akar yang pertama, X1-nya adalah, kita ambil yang positif dulu. Berarti 5/4-nya positif. Lalu 3/4-nya pindah ruas. Yang tadinya sebelah kiri kita pindahin ke kanan. Jadinya min 3/4 ya. Hasilnya berapa? 5/4 kurang 3/4? 2/4. Atau kalau disederhanakan jadi 1/2 ya. Nah, ini akar yang pertama, 1/2. Sekarang kita nyari akar yang kedua, X yang kedua, yaitu, nah, untuk akar yang kedua kita ambil 5/4-nya yang negatif. Ya, berarti min 5/4. 3/4-nya juga pindahin tetap jadi min lagi. Min 3/4. Min 3/4. Ini 3 ya.
min 5/4, min 3/4. Min 5, min 3. Jadi hasilnya min 8/4. Min 8/4 kalau disederhanakan jadi min 2. Sehingga dari soal ini akar-akar persamaan kuadratnya adalah yang pertama X1-nya berapa tadi? 1/2. Dan X yang keduanya min 2. Seperti itu, dicatat ya. Oke, kita lanjut menggunakan cara ketiga yaitu rumus ABC. Rumus ABC ini dia udah ada rumusnya. Jadi kita tinggal memasukkan angka-angkanya aja. Jadi tadi pertama Ibu bilang kalian harus bisa membedakan A-nya itu berapa, B-nya, C-nya. Ya emang sangat kepake terutama di rumus ABC ini. Kita lihat, tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 3x min 2 sama dengan 0. Nah, dari soal ini kita harus tentuin dulu nih. A-nya adalah A tadi apa? Koefisien dari si x kuadrat. Koefisien dari x kuadratnya 2. A-nya 2. Lalu lanjut, B-nya adalah koefisien si x. Yang x saja ya, yang nggak pakai kuadrat sehingga B-nya 3. Dan C-nya adalah konstanta yang tidak mempunyai koefisien. Nih ya. Jadi C-nya min 2. Seperti itu. A-nya min 2, C-nya 3, dan B-nya 3 dan C-nya min 2. Nah, kalau angka-angka ini udah kalian tentukan, tinggal dimasukin ke rumusnya. Nih rumusnya. Ya. Jadi langsung dijawab X, boleh ditambahin di sini X 1,2 seperti yang di rumus. X 1,2 sama dengan, kamu masukin angkanya, B kamu kan 3 ya. Di rumus adalah min B, berarti min B, B-nya kan 3, berarti min 3. Nah, min 3. Lanjut. Rumusnya plus minus. Masukin akar B dikuadratkan. B kamu 3 nih. 3 dikuadratkan dikurang 4 kali A kali C. 4 kali A kamu berapa? A-nya 2 ya, berarti 4 kali 2 kali C. C-nya min 2, berarti 4 kali 2 kali min 2. Per 2A. 2 kali 2. Seperti itu. Tinggal disederhanakan, min 3 plus minus. Nah, dalam akarnya kita sederhanakan, 3 dikuadratkan adalah 9. Lalu min kali min jadi plus ya. 4 kali 2 kali 2 16. Kita sederhanakan lagi, X 1,2 sama dengan min 3 plus minus 9 tambah 16 itu 25 per 4. Kita sederhanakan lagi, X sama dengan min 3 plus minus 5 per 4. Sehingga sama kayak yang tadi ya, kalau ada plus minus berarti kita ada jawabannya 2. Oh iya, berapa nih? Kita ambil pertama yang plusnya dulu, berarti min 3 plus 5 per 4. Atau X yang kedua, min 3 min 5 per 4. Gitu, jadi pertama ambil yang plus, kedua ambil yang min. Ya, karena di sini plus minus. Nah, kalau sudah kita tinggal sederhanain, min 3 tambah 5, 2 per 4. Atau X yang kedua, min 3 min 5, jadinya min 8 per 4. Hasilnya adalah min 2 per 4 disederhanakan jadi 1/2. Min 8 per 4 disederhanakan jadi 2. Sehingga akar-akar persamaan kuadrat dari soal ini adalah 1/2 dan min 2. Ada yang sadar gak? Ini tuh soalnya sama yang nih, penyelesaian kuadrat sempurna. Sama kan hasilnya sama kita nih. Di sini akarnya setengah atau min 2, di sini juga sama, setengah sama min 2 nih. Setengah sama min 2 hasilnya sama ya. Tuh, berarti kayak gitu. Alhamdulillah, semoga penjelasan Ibu tadi bisa dipahami.
Setelah menonton ini, Ibu akan kasih latihan soal. Kalau misalnya masih ada yang kebingungan, boleh PC Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.